menemani adik-adik semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aduh, seneng banget ya Kak Timi ya. Iya. Kita bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Wah, cantik-cantik, udah bersih, udah sikat gigi, udah wangi. Hebat adik-adik. Kak Fili juga denger loh, katanya ada papa mama yang kasih tahu ke kakak-kakak, adik-adik hari-hari kemarin juga taat sama papa mama. Keren adik-adik, hebat. Nah adik-adik, hari ini bukan hari Minggu biasa. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Siapa ya Santa Perawan Maria? Apa tuh Kak Fili? Pasti adik-adik tahu. Siapa? Iya betul, mamanya Tuhan Yesus. Wah, hebat. Adik-adik Bina Iman Santo Laurentius emang keren-keren. Nah, kemarin juga adik-adik aktivitasnya minggu lalu membuat gambar hostia yang lingkaran bundar tuh. Wah, cakep-cakep gambarnya, warnanya juga bagus-bagus. Hebat adik-adik. Baik banget ya, Tuhan Yesus memberikan tubuhnya, memberikan hidupnya untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk Kak Timi dan Kak Fili. Tapi adik-adik jangan sedih kalau belum tahu kayak apa rasanya hosti. Nanti kalau adik-adik sudah menerima komuni pertama, adik-adik bisa menerima hosti juga ya. Yuk sekarang kita mau gembira, kita mau senang-senang, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua semangat. Yuk berdiri yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sampai bawah jogetnya. Oh Yesusku, sekali lagi. Oh Yesusku. Wah, tepuk tangan buat adik-adik semua yang nyanyinya semangat banget. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Betul Kak Timi. Nah Pagi sama Tuhan. betul, kita mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kita semua dari tadi malam sampai bisa bangun pagi ini. Yuk kita siap-siap berdoa ya. Kalau berdoa gak boleh sambil bercanda, gak boleh sambil tendang-tendang, goyang-goyang, gak boleh ya. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang kami terima, atas kebaikan Tuhan sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami semua bisa berkumpul lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Tuhan, pagi ini kami mau memulai kegiatan Bina Iman. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau mendengarkan penjelasan dari firman-Mu, dan kami juga mau melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, dan kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, udah siap
siap nih adik-adik. Wah, mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, udah pada pinter tuh Kak, lihat duduknya juga udah pinter-pinter, manis-manis ya. Yuk, kita siapkan hati, kita dengerin baik-baik ya firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Yuk, kita sama-sama mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, pada masih semangat kan? Coba Kak Winda mau denger suaranya nih. Gak kedengeran. Mana semangat adik-adiknya? Coba Kak Winda hitung sampai 3, adik-adik bilang semangat. Oke? Coba. 1, 2, 3. Aduh, gak kedengeran suaranya. Sekali lagi, yang keras ya adik-adik. Sampai kedengeran nih, sampai ke sini. 1, 2, 3. Wah, suaranya pas banget. Kak Winda sampai terkejut adik-adik. Gitu dong. Kalau adik-adik semangat, kakak juga lebih semangat lagi nih untuk cerita ke adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kitab sucinya didengerin belum? Udah ya? Nah, adik-adik, apa kabar adik-adik? Udah lama ya kita nggak ketemu ya adik-adik. Pada situasi sekarang ini, selama masa pandemi ini pasti kita sering denger ya adik-adik, kita sering dapat kabar, mungkin ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita, ada yang positif corona, terpapar virus corona ya adik-adik. Kita juga bingung mau bagaimana, kita khawatir juga, terus kasihan juga, ataupun juga kita pengen ngebantu tapi kita juga bingung. Nah adik-adik, mengenai situasi ini, Kak Winda teringat nih, ada sebuah cerita adik-adik. Mau dengerin gak? Mau dong ya, Kak Winda mau cerita nih. Adik-adik, pada suatu hari, ada seorang perempuan namanya Meme. Ya, tapi bukan Meme yang di Upin Ipin ya adik-adik, nih beda. Jadi adik-adik, Meme ini sedang asik nih main handphone. Dia lagi scroll video, lagi ngeliatin video-video lucu sambil dia tertawa, hahaha, gitu adik-adik. Terus tiba-tiba dia dapat pesan nih dari temennya, namanya Rina. Dalam pesannya tersebut, Rina menyampaikan, Meme,
tahu nggak teman kita yang namanya Tito, dia terpapar virus corona. Dia lagi sakit nih, kata Rina demikian. Saat membaca pesannya ini, Meme yang tadinya lagi ketawa-ketawa, seketika itu juga dia langsung sedih. Langsung, dia mendapat kabar yang tidak enak adik-adik. Sebab Tito ini adalah teman baiknya Meme. Sebelum pandemi mereka itu suka main bareng, belajar bareng, bahkan ikut bina iman juga mereka bareng-bareng ke gereja. Jadi mereka teman yang dekat. Jadi ketika mendengar Tito sakit, Meme sedih sekali. Tapi dia tidak tahu harus ngapain. Dia mau nelpon Tito nih, tapi dia gengsi. Soalnya selama pandemi mereka gak pernah lagi tegur sapa, gak pernah tanya-tanya kabar atau ngobrol, gak pernah lagi. Jadi Meme pun bingung harus ngapain. Dia khawatir sama Tito, tapi dia gak tahu ngapain. Akhirnya dia diam aja. Dia cuman, kasihannya Tito. Duh, gimana ya kabarnya? Semoga dia cepat sembuh ya. Gitu. Dia cuman diam aja tanpa melakukan apapun. Akhirnya nih adik-adik, mamanya yang melihat Meme sedih dan gak ngelakuin apapun, menegur Meme. Lalu kata mamanya begini, aduh Meme, kamu kenapa? Kalau temannya sakit, lakukan sesuatu dong. Yuk, teladani Bunda Maria. Dengar nih, cerita tentang Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth. Coba ingat lagi, apa yang dilakukan Bunda Maria saat menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel? Dia tanpa pikir panjang kan, dia langsung pergi ke rumah Elizabeth. Padahal rumah Elizabeth jauh sekali. Ketika dia tahu bahwa Elizabeth di usianya yang sudah tua dan dia sedang hamil, dia berbelas kasih kepada Elizabeth, langsung pergi ke rumah Elizabeth. Meskipun gak ada kendaraan saat itu, dia berjalan kaki. Dia gak mikir, aduh aku nanti kecapean, aduh nanti aku, aduh panas, aduh aku takut. Gak gitu. Bunda Maria langsung pergi ke rumah Elizabeth. Dan apa yang terjadi saat Bunda Maria sampai di rumah Elizabeth? Bunda Maria menjadi sukacita untuk Elizabeth dan untuk bayinya dalam perut Elizabeth. Bahkan saat Bunda Maria memberi salam kepada Elizabeth, bayi dalam perut Elizabeth pun langsung meloncat kegirangan. Ya, karena ada Tuhan Yesus dalam perut Bunda Maria. Jadi, Bunda Maria yang berbelas kasih kepada Elizabeth, kehadirannya menjadi sukacita untuk Elizabeth dan bayi dalam perutnya. Dan tidak sampai situ saja, Bunda Maria juga mau menemani Elizabeth, membantu meringankan Elizabeth dalam aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Karena ya, kalau sedang hamil tua, perutnya sudah besar, Elizabeth sudah berat untuk melakukan aktivitas, sudah mudah kelelahan, kecapean. Jadi Bunda Maria berbelas kasih kepada Elizabeth, mau menemani dan membantu Elizabeth dalam kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Nah, begitulah tindakan nyata dari Bunda Maria yang saat mengetahui Elizabeth hamil tua, dia tidak bilang, aduh kasihan Elizabeth, tapi dia langsung melakukan sesuatu, perbuatan yang nyata untuk Elizabeth. Berbelas kasih, berempati dengan perbuatan yang nyata untuk Elizabeth. Jadi Meme, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan? Kalau zaman sekarang kita nggak bisa menjenguk, ketemu langsung. Nah, banyak kan jasa-jasa online, mengirimkan makanan online, pesan makanan online. Lakukan sesuatu. Setelah mendengar cerita dari mamanya, Meme langsung semangat. Dia langsung hubungin si Tito. Lalu dia menanyakan, Tito, kamu bagaimana kabarnya? Apa yang bisa aku kirim buat kamu? Kamu butuh apa? Kata Meme demikian. Meme pun langsung hubungin Tito, membantu apa yang bisa dibantu Meme, mengirimkan makanan dan buah-buahan untuk Tito. Dan tahu nggak? Tito pun saat Meme menelpon menanyakan kabar dan mau mengirimkan bantuan kepada Tito, memberi makanan atau buah-buahan untuk Tito, Tito jadi lebih semangat lagi untuk sembuh.
Dia jadi yang tadinya sedih karena lagi sakit, dia takut karena lagi sakit, dia jadi semangat lagi, dia jadi berpikiran positif lagi, dan mau untuk cepat sembuh. Nah, adik-adik, begitulah ceritanya. Pasti sering ada dalam kejadian sehari-hari, kita berempati tapi kita tidak tahu melakukan apapun, atau kita ragu, atau bahkan kita memilih untuk tidak melakukan apapun. Itu tidak baik adik-adik. Nah, Bunda Maria melalui kisah mengunjungi Elizabeth tersebut, Bunda Maria memberikan contoh kepada kita seperti yang pada akhirnya dilakukan Meme tadi. Dia jadinya berempati dengan perbuatan yang nyata, tidak hanya kata-kata saja. Nah, jadi adik-adik, kalaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu, makanan atau buah-buahan, kita dapat melakukan sesuatu tindakan yang lain, seperti menelpon mereka, menanyakan kabar mereka bagaimana, apa yang bisa kita bantu, dan kita beri semangat bagi mereka. Dan yang paling penting, kita harus bawa mereka dalam doa kita. Kita doakan mereka supaya Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Nah, adik-adik, hari ini, hari Minggu ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya, Tuhan Allah memberikan rahmat yang istimewa untuk Bunda Maria, sehingga Bunda Maria diangkat ke surga. Sebab Bunda Maria itu sepanjang hidupnya menjalani hidup yang kudus. Dia mau taat kepada Tuhan, dan terlebih lagi dia penuh dengan belas kasih. Dia berempati dengan tindakan yang nyata, seperti yang ia lakukan kepada Elizabeth. Jadi adik-adik, begitu banyak teladan Bunda Maria yang baik untuk kita contoh. Yuk kita teladani Bunda Maria, terutama di masa sekarang ini penting sekali untuk kita memiliki belas kasih dengan empati, berbuat sesuatu yang nyata. Action adik-adik, oke? Do something, berempati dengan berbuat sesuatu yang nyata. Semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, dan selamat hari Minggu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Yuk lengkapi perlengkapannya. Pertama, lukisan Bunda Marianya digambar dengan warna yang sudah ditentukan ya, dengan pensil warnanya. Nah, setelah itu digunting. Ikuti Kakak Siska ya. Hati-hati dalam menggunting. Lalu dilem dan direkatkan seperti ini. Nah, begini. Setelah itu, karton tadi yang sudah dilingkari digunting untuk pegangannya yang panjang tadi, lalu yang lingkaran sekarang digunting dan dilem dengan kertas origaminya. Lingkaran warna hijau diberi lem. Setelah itu, kertas origami warna pink dan warna hijau digunting dibagi dua. Setiap sisinya dilem juga ya adik-adik, tapi jangan semuanya. Origami yang sudah digunting tadi dilem. Setelah itu digunting. Nah, setelah digunting dilem dan ditempelkan ke lingkaran yang warna hijau. Lingkaran yang warna biru dilem kembali. Nah, begini adik-adik. Setelah itu gunting double tip.
Nah, ini untuk pegangan di atas lingkaran yang warna biru. Jangan lupa ya adik-adik supaya ditunggu sampai dia kering lemnya. Nah gini adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, wah udah selesai semuanya membuat aktivitas ya. Oke, nanti ditunggu ya adik-adik hasilnya ya. Hasil aktivitasnya, video-videonya boleh ya dikirimin ke kakak-kakak Bina Iman Anak. Nah adik-adik, terima kasih Kak Fili dan Kak Timi ucapkan untuk persembahan adik-adik minggu lalu. Terima kasih ya Papa Mama yang sudah membantu mentransfer uang persembahan. Untuk minggu ini buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan boleh ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita berpisah? Enggak, belum berpisah. Kita mau juga mengucap syukur dulu, berterima kasih lagi sama Tuhan ya adik-adik. Karena hari ini, pagi ini kita sudah selesai mendengarkan firman, mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan juga, terus membuat aktivitas. Yuk, kita mau siap-siap berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk. Masih ada yang bercanda bergerak-gerak? Jangan ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah selesai mengikuti kegiatan Bina Iman Anak pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersenang-senang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan penjelasan-penjelasan dari firman-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh melakukan aktivitas hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami di rumah bersama papa, mama, bersama adik, kakak. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menjaga semua saudara-saudara kami sehingga minggu depan kami bisa bertemu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pinter-pinter adik-adik berdoanya, keren banget. Nah adik-adik tadi Kak Fili udah sempat bilang ya, hari ini spesial, Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah kita mau nyanyi ya buat Bunda Maria, mamanya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik nyanyinya yang semangat lagi seperti tadi ya. Yuk. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye-bye adik-adik.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.